Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, khususnya umat Islam, bahwa para pendiri bangsa telah memberikan hadiah kepada kita, kemerdekaan Indonesia. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu mengenalkan kepada kita bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Karena mengenal bahwa kemerdekaan adalah anugerah dari Allah yang Maha Kuasa menjadi jalan bagi bangsa ini untuk mulia di hadapan semua bangsa-bangsa, menjadi jalan yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa kita untuk sejahtera rakyatnya, untuk kuat negerinya, bahkan sejahtera zahir dan batinnya. Inilah jalan yang ditunjukkan oleh para pendahulu bangsa kita. Adapun mereka juga telah menjabarkan, Masya Allah, menjabarkan bagaimana bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kemerdekaan. Mereka memberikan kepada kita dasar negara. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mereka mengajari kita untuk menyadari bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan kita. Bagi umat Islam, ketuhanan yang Maha Esa yaitu adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Umat Islam menyadari betul bahwa untuk mengantarkan negeri ini kepada kemuliaan dunia akhirat, yaitu dengan menyadari sebagai hamba kepada Allah, hamba kepada Tuhan yang menciptakan. Selanjutnya, kalau menyadari sebagai hamba, hamba akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, karena hidup ini akan berakhir. Semua manusia tahu orang yang hidup pasti akan mati. Ini tidak ada yang mengingkari. Dan hidup dan mati itu bukan kehidupan yang terakhir. Nanti akan ada hidup lagi. Ini memang merupakan sesuatu yang diingkari oleh sebagian orang, akan adanya hidup sesudah mati. Memang hidup sesudah mati apabila didasarkan atas logika manusia yang melihat kemampuan manusia. Ya, memang manusia tidak mampu untuk menghidupkan lagi. Bagi mereka yang memahami semacam ini, hidup sesudah mati adalah tidak mungkin. Tapi sebenarnya hidup sesudah mati itu sesuatu yang amat sangat logis apabila didasarkan atas kekuasaan Allah. Karena yang menghendaki untuk hidup sesudah mati bukan manusia, tetapi Allah. Sebagaimana yang menghendaki manusia diciptakan. Manusia diciptakan oleh Allah. Yang dulunya mati, sesudah itu dihidupkan. Maka nanti sesudah mati, Allah lagi yang menghidupkan. Maka logika yang berdasar atas kekuasaan Allah tadi, maka melihat kehidupan sesudah mati adalah kehidupan yang pasti. Apabila memiliki kefahaman semacam ini, maka hidup ini akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan manusia akan memiliki kemanusiaannya, akan terwujud kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab hanya akan terwujud apabila berdasar atas kesadaran bahwa diri adalah hamba kepada Allah yang terus mengawasi dan nanti akan memintai pertanggungjawaban dari kehidupan
yang dilalui oleh manusia. Dengan berdasar ketuhanan yang Maha Esa, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang mempunyai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti dia di hadapan Allah adil, dia menghamba kepada Allah. Di hadapan manusia dia berbuat adil, dia menunaikan hak-hak manusia, hak-hak hukum manusia, hak-hak sosial manusia dia tunaikan. Dan manusia menjadi beradab. Beradab bagi umat Islam adalah memakai adab kehidupan Rasulullah SAW. Adab kehidupan Rasulullah yang paling penting telah diberitahukan Allah dalam Al-Quran, yaitu azizun alaihi ma'anittum. Berat baginya apa yang menjadi penderitaan kalian. Beliau tidak tega melihat penderitaan kalian. Umat Islam harus menyadari, harus belajar memiliki sifat ini. Tidak tega melihat orang lain menderita. Dan juga sifat Rasulullah yang sangat menonjol, harisun alaikum, amat sangat menginginkan kebaikan atas kalian. Ini sifat Rasulullah, ini adab Rasulullah yang paling penting, yang harus dimiliki oleh umat Rasulullah SAW, dimiliki oleh umat Islam. Sehingga bangsa Indonesia yang sebagian besar adalah umat Islam, dan umat Islamnya memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab, penuh dengan kasih sayang. Dan juga umat-umat yang beragama lain menjalankan sesuai syariat agamanya masing-masing, maka keadilan akan terwujud. Sehingga kalau keadilan terwujud, maka persatuan Indonesia akan terwujud secara nyata, bukan hanya di atas kertas. Karena apa? Masing-masing orang merasakan telah mendapatkan hak-haknya sesuai dengan porsinya masing-masing. Masing-masing orang mendapatkan haknya secara proporsional. Masing-masing kelompok mendapatkan hak-haknya secara proporsional. Maka akan menjadi bersatu secara nyata, secara sesungguhnya, saling menghormati, saling menyayangi satu dengan yang lain. Persatuan yang semacam ini akan mengantarkan bangsa Indonesia bisa menyelesaikan semua masalah dengan musyawarah dan mufakat. Perjalanan bangsa akan dilaksanakan dengan musyawarah yang didasarkan atas mufakat. Musyawarah yang benar adalah musyawarah yang memikirkan kepentingan bersama, bukan mementingkan kepentingan kelompok. Musyawarah yang didasarkan atas kepentingan kelompok akan membuat kecewa kelompok yang lain. Musyawarah yang didasarkan atas kepentingan bersama, inilah musyawarah yang benar. Inilah musyawarah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah adalah seorang yang menerima wahyu, tapi tetap diperintah Allah untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Rasulullah juga menjamin tidak akan kecewa orang, tidak akan menyesal orang yang musyawarah. Mengapa? Karena musyawarah dalam Islam adalah musyawarah yang didasar atas kepentingan bersama. Keputusan adalah keputusan yang melihat kepentingan semua. Maka bangsa Indonesia ini akan maju. Kalau musyawarah didasarkan atas kepentingan bersama, maka semua bangsa Indonesia, semua rakyat Indonesia akan mendapatkan hak-haknya, akan mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga apa? Sehingga semua rakyatnya sejahtera. Bahkan bukan hanya sejahtera di dunia, tapi sampai sejahtera di akhirat. Di akhirat akan mendapatkan kemuliaan. Setiap manusia yang hidupnya betul-betul berdasar atas kebenaran, maka dia akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga apa yang kami sampaikan, sedikit yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, wabil khusus umat Islam dan secara umum bagi bangsa Indonesia secara bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.